Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar Bapak Saudara? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah kembali, bertatap wajah dalam kajian fikih 4 mazhab. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya, mendatangkan rahmat barokah dari Allah. Dan tidak lupa kita juga mohon, karena sesuai hadis Nabi SAW, barang siapa yang keluar rumah untuk mempelajari ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan saudara jamaah Masjid Al-Fatihah yang Allah muliakan, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita masih tentang babun nikah, tentang bab pernikahan. Memang bab pernikahan ini, setiap bab dalam fikih memang tidak cukup satu pertemuan. Dia biasa menghabiskan beberapa pertemuan, sehingga tidak bisa dihabiskan dalam satu pertemuan satu bab. Karena memang pembahasannya panjang, ya. Tapi sebelum itu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, saya ingin menyampaikan begini. Jadi kehadiran bapak-bapak pada pagi hari ini, kita banyak sekali di sini kajian di berbagai masjid dan mushola Bela Kasar. Ada fikih, ada tasbihatul nafs, ada tauhid, ada kitab Al-Kabair, ya, dan seterusnya. Saya menyampaikan di sini khusus pada fikih 4 mazhab ini jemaah. Ada riwayah dari cerita ulama salaf, Abdullah bin Mas'ud dengan sahabat Nabi yang lain yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini punya ijtihad ceritanya. Ijtihad beliau adalah kalau haji itu sunnahnya dikosor kalau sholat. Ini ijtihad Abdullah bin Mas'ud dan disebarluaskan kepada murid-murid beliau. Dan menurut Abdullah bin Mas'ud, menurut pandangan Abdullah bin Mas'ud, ijtihad ini lebih rajih, lebih kuat, lebih mantap gitu. Maka ketika haji, ya, sunnahnya sholatnya adalah di qasar. Sementara beda dengan sahabat Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berijtihad pada saat beliau melakukan ibadah haji, beliau tidak mengqasar sholat. Saat Abdullah bin Mas'ud melihat Utsman bin Affan tidak mengqasar salat, beliau pun ikut ijtihadnya Utsman bin
Apa? Demi apa? Persatuan dan kesatuan. Abdullah bin Mas'ud tidak ingin menimbulkan fitnah. Begitu. Padahal menurut Abdullah bin Mas'ud, pendapatnya Utsman bin Affan ini marjuh. Marjuh itu tidak kuat. Tapi demi persatuan dan kesatuan, kan ini sunnah hukumnya nih. Sedangkan persatuan dan kesatuan hukumnya wajib. Maka Abdullah bin Mas'ud istilahnya apa dalam bentuk mengalah gitu ya. Demi persatuan dan kesatuan. Ini contoh ulama salaf langsung dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa kan. Jadi jangan dikira sahabat Nabi itu maksudnya sama pendapatnya. Tidak. Ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Tapi mereka dalam menyikapinya seperti itu lapang dada. Ya. Contoh ulama salaf yang kedua, Imam Malik rahimahullah taala. Bapak-bapak, saudara-saudara pasti pernah mendengar karya beliau yang sangat fenomenal, yaitu kitab Al-Muwatta. Pernah dengar ya? Beliau punya kitab, punya karya tulis namanya kitab Al-Muwatta. Itu kitab satu-satunya kitab sunnah pada zamannya. Maka pada saat itu ada khalifah yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini, Al-Mansur meminta kepada Imam Malik supaya kitab ini dijadikan pedoman undang-undang dalam negara, undang-undang resmi. Diminta oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Tapi apa? Imam Malik jawabannya. Imam Malik menolak permintaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini dengan alasan apa? Karena sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau ini tersebar ke seluruh penjuru, ada di Baghdad, Kufah, Basrah, Mekah. Sehingga kalau misalkan nih kitab beliau dijadikan undang-undang resmi, khawatir jadi fitnah lagi nantinya. Karena berbagai pendapat yang ada. Masya Allah, ditolak permintaan daripada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Demi apa katanya? Demi menghindari fitnah. Sebab murid-muridnya, kemudian sahabat-sahabatnya beliau tersebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi kalau itu kitab dijadikan undang-undang resmi, kan ada perbedaan masih. Nah, beliau nggak mau, menolak. Demi apa tadi? Menghindari fitnah, menuju persatuan dan kesatuan umat. Begitu contoh ulama salaf. Kemudian sebagai closing statement, kita simak penuturan dari Syekh Hasan Al-Banna. Jadi Imam Hasan Al-Banna itu termasuk tokoh yang lembut, tokoh yang suka mempersatukan umat gitu. Nah, ini Hasan Al-Banna diakui oleh Muhammadiyah, oleh NU, diakui oleh seluruh dunia bahwa Syekh Hasan Al-Banna ini termasuk tokoh pemersatu di zamannya kala itu. Ya. Bagaimana tidak, beliau ini termasuk orang yang dakwanya ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk di warung-warung kopi. Beliau dakwah di situ. Nah, beliau punya gerakan yang sekarang, ya Allah ya Rabb, saya kaget banget. Itu dijadikan, Masya Allah, organisasi teroris, yaitu Ikhwanul Muslimin. Masya Allah, kaget saya, ngurus dada. Dan disambut gembira oleh siapa? Israel. Saya ngurus dada, ya Allah. Padahal itu organisasi didirikan oleh Imam Hasan Al-Banna. Itu melahirkan tokoh-tokoh dari organisasi tersebut, Bapak-bapak saudara. Di antaranya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, di antaranya Syekh Said Sabiq, di antaranya Syekh Said Kutub, pengarang kitab Tafsir fi Bilalil
Quran. Banyak tokoh-tokoh ternama dari organisasi tersebut yang bernama Ikhwanul Muslimin, termasuk presiden yang pernah dikudeta, Muhammad Mursi. Beliau berasal dari Ikhwanul Muslimin. Muhammad Mursi yang hafiz Quran 30 juz yang dikudeta oleh Sisi. Masya Allah, tanggung jawabnya berat ini karena banyak menumpahkan darah ya kaum muslimin di tangan Asisi. Ini banyak banget. Ya, jangan 6 aja nih, 6 orang aja nanti ditanya, apalagi yang banyak begitu. Masya Allah, jangan dirahmati Allah. Jadi Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin yang diakui oleh seluruh dunia bahwa pendirinya Ikhwanul Muslimin ini adalah sebagai tokoh pemersatu umat. Hasan Al-Banna berkata begini, kenapa kalian mengerjakan yang haram demi yang sunnah? Jelas kan? Kenapa kalian mengerjakan yang haram dan lebih mengutamakan yang sunnah? Paham ya maksudnya? Ini dalam furu'. Furu' itu artinya cabang daripada agama. Gitu. Kenapa kalian suka melakukan yang haram dan mengutamakan yang sunnah? Nah, inilah contoh ulama yang sangat bijaksana dan tahu realita yang ada. Gitu. Makanya pada zamannya Imam Hasan Al-Banna disukai banyak orang dan disukai banyak organisasi dulu. Ya, tapi sayang pada hari ini organisasi tersebut kemudian difatwakan sebagai organisasi teroris oleh ulama-ulama dari Saudi dan disambut gembira oleh Israel. Ya. Padahal ini semua berawal dari dikudetanya Presiden Mesir Muhammad Mursi. Mestinya kalau mau difatwakan, ya fatwakan haram bagi kudeta. Begitu mestinya sih, tapi nggak keluar fatwanya tentang kudeta berdarah di Mesir. Saya bingung dan suka merenung begitu. Kenapa giliran ada seorang pemimpin yang paham agama, paham syariat, tapi kok ada dari orang-orang kafir ini nggak suka dan melakukan berbagai cara. Salah satunya yang paling manjur adalah adu domba. Paling manjur itu adu domba di antar sesama saudara Muslim. Ingat gak Bapak waktu organisasi di Palestina Hamas menang pemilihan demokrasi, menang itu mayoritas. Ternyata lagi-lagi dikudeta dengan cara apa? Adu domba. Ya. Siapa yang melakukan? Nah, ya kalau ada yang bilang Yahudi terus yang disalahin. Ya memang itu fakta dalam sejarah. Dalam sejarah memang itu. Gak percaya? Coba nih. Dulu sejarahnya ada kan Yahudi ini punya organisasi, ada namanya gerakan bawah tanah tuh. Freeman apa namanya? Santri. Ya Freemason. Terus ada juga gerakan ya pecah bambu, belah bambu. Itu dari sana memang. Kalau yang perlu mempelajari sejarah dan teori konspirasi. Ya, contoh nih, zaman dulu di mana suku Aus dan Khazraj dapat alhamdulillah atas izin Allah Rasul mampu dan bisa mempersatukan suku ini kan, Aus dan Khazraj yang sudah berpuluh-puluh tahun suka pertumpahan darah, suka berperang, tapi dengan hadirnya sosok ya, Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka jadi bersaudara. Tiba-tiba Yahudi muncul. Nih kalau nggak percaya nih, Yahudi muncul memporak-porandakan persaudaraan mereka dengan cara apa? Dipas-pasin, ngomporin. Jadi Yahudi datang ke suku Aus, manas-manasin. Kamu dibilang begini nih sama Khazraj,
Nah setelah itu Yahudi datang lagi ke Khazraj, kamu dibilang begini sama Aus. Akhirnya Khazraj dan Aus marah, angkat senjata, sudah berhadapan-hadapan mereka. Gara-gara siapa tadi? Yahudi. Gara-garanya mereka Yahudi ini yang mereka berselisih lagi. Makanya Allah jelas mengatakan walan tardo angkal Yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jelas dalam ayat Allah bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho selama-lamanya. Ya, sampai kalian masuk mempelajari ideologi, ya, kemudian meyakini ideologi dari Yahudi dan Nasrani. Begitu kata Allah, dan terbukti dalam sejarah sampai saat ini. Bahkan sampai peperangan Siffin, ingat gak Bapak-bapak? Perang Jamal dalam sejarah itu siapa pihak yang bertanggung jawab? Lagi-lagi Yahudi dan bersama orang-orang munafik. Dulu juga sama, bangsa ini dijajah lama gara-garanya siapa? Pribumi yang bekerja sama, yang mendukung pemerintahan Belanda. Coba lihat banyak kacung-kacungnya, ya kan? Jadi negara ini lama dijajah, ya ulah daripada sebagian bangsa Indonesia yang mendukung daripada penjajahan tersebut dengan diiming-imingi oleh jabatan, diiming-imingin oleh kesejahteraan, kenikmatan duniawiyah, persis sama seperti film apa itu, Pitung. Lihat aja. Jadi sebagian bangsanya jadi benalu, ya, dari negeri ini, sehingga negeri ini lama sekali merdeka, nggak bersatunya daripada elemen-elemen bangsa. Begitu zaman dirahmati Allah Ta'ala, ya. Jadi itu sekedar tambahan atau wawasan pentingnya kita mempelajari kajian kita pada pagi hari ini. Jadi kajian kita pagi hari ini bukan sembarang kajian, tapi kajian yang dapat menambah wawasan kita semuanya. Gitu. Baik jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita masuk pada babun nikah masih. Kita masuk pada poin babus sodak. Babus sodak, yaitu bab tentang mahar nih. Sehingga mau kelewat sedikit pun pembahasan tentang pernikahan ini, ya. Sebelum ini kita telah bahas tentang sahkah pernikahan dari orang yang menikah atau sebelumnya berzina kemudian menikah, gitu. Sahkah? Begitu. Itu ada bahas kemarin. Ini penting itu kan, sebab itu yang banyak terjadi di Indonesia. Ya, pernikahan berzina dulu baru menikah. Nah, gimana sah nggak? Gitu kan? Kalau nggak sah berarti kan dia nggak sah. Maksudnya kalau nggak sah berarti pernikahannya zina terus lama-lamanya kan? Nah itu ngeri tuh. Nah itu penting kita ketahui. Dan kita sudah bahas kemarin. Kita masuk sekarang bab mahar. Mahar juga penting nih zaman ini. Nggak mungkin kalau nggak penting dimasukkan ke poin ini, nggak mungkin. Ada hal yang penting. Babus sodak, yaitu bab tentang nikah. Wahadal maudu fihi arba'u masail. Dalam pembahasan tentang bab mahar ini ada 4 masalah yang akan dibahas. Sudah cukup ya. Waktu kita sampai syuruk dan jam insyaallah syuruk pada pagi hari ini jatuh pada pukul 5.31. Ya, kita berikan kesempatan yang ingin salat sunnah syuruk. Ya. Wa hadzal maudu fihi arba'ul masail. Dalam poin ini terdapat 4 pembahasan. Al-ula fi hukmihi. Yang pertama tentang hukum dari mahar itu tersendiri. Hukum mahar tersebut apa? Ats-tsaniyatu fi qadrihi. Yang kedua yang dibahas adalah tentang besaran mahar. Besaran mahar? Berapa sih besaran mahar? Maksimalnya berapa? Minimalnya berapa? Kemudian ats-tsalisatu fi jinsihi wa wasfihi. Yang ketiga yang akan dibahas adalah tentang jenis mahar. Apa saja itu jenis-jenis mahar dan sifat-sifat mahar. Dan yang terakhir yang dibahas
Ar-rabi'atu fi ta'jilihi. Yang keempat tentang bolehkah mahar itu dihutang, ditangguhkan, jadi enggak cash gitu. Karena ada kan mungkin saya nikahkan, ya kan, kamu dengan anak saya dengan mahar hutang. Kayaknya jarang juga sih, ya. Tapi kan perlu dibahas ya. Iya, boleh nggak sih sebenarnya mahar itu dengan cara seperti itu kan dihutang gitu kan? Cuman kayaknya kalau ada tercatat dalam sejarah mungkin sejarah Indonesia bisa viral kali ya. Tapi saya jarang gitu orang mahar itu dihutang jarang sekali. Biasanya tunai gitu ya, tunai. Tapi kalau untuk kemungkinan ada gitu ya, karena mungkin kurang mampu gitu ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, al-mas'alatul ula amma hukmuhu. Yang pertama adalah tentang hukum daripada mahar tersebut. Fa innahum ittafaqu ala annahu syartun min syurutis sihhati. Bahwa ulama sepakat, enggak ada perbedaan sama sekali bahwa mahar itu termasuk daripada syarat sahnya pernikahan. Syarat. Ya, ulama sepakat, enggak ada perbedaan. Nah, ini ngeri banget. Wa annahu la yajuzu at-tawatu ala tarkihi. Dan tidak boleh seorang suami berjima, berhubungan badan suami istri kalau maharnya belum ditunaikan, enggak boleh. At-tawatu, ya. Wa annahu la yajuzu at-tawatu ala tarkihi. Enggak boleh seorang berjima kalau dia meninggalkan mahar. Kalau dia tidak memberikan mahar kepada seorang istri. Terus nanti ada permasalahan, boleh enggak Ustaz? Misalnya mahar istri dipakai buat suami, dijual untuk kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya, boleh nggak tuh? Dibahas dalam kitab ini. Jangan dirahmati Allah Ta'ala. Nah, jadi ulama sepakat. Jadi ini dulu kita dudukan perkaranya bahwa mahar itu ulama sepakat bahwa dia termasuk syarat daripada syarat sahnya pernikahan. Dan nggak boleh seorang suami yang telah berjima terhadap istrinya kemudian dia meninggalkan maharnya, nggak boleh. Mesti ditunaikan dulu maharnya baru dia berjima atau dukhul, ya. Boleh. Tapi selama maharnya belum diberikan jangan, ya. Liqaulihi ta'ala, ini sebagaimana firman Allah, wa atun nisa saduqatihinna nihlan. Surat An-Nisa ayat 4. Berikanlah kepada wanita-wanita itu maharnya dengan sukarela. Berikan dong. Kan ini perintah dari Allah. Berikan. Mahar. Ada ungkapan lucu nih di netizen ya. Iya, Indonesia itu maharnya dikit, biasa, tapi seserahannya banyak begitu. Dan netizen begitu ya. Maharnya boleh dikit, ya kan, tapi seserahannya banyak. Ada satu suku, saya lupa, suku Bugis kalau nggak salah. Mohon maaf ya kalau saya salah, suku Bugis. Ini ada adat, saya nggak tahu adatnya. Ini mesti seserahannya banyak banget, atau maharnya kalau mahar ya. Sampai si gadis ini akhirnya mau diadopsi gitu ya. Bayangnya saya diadopsi, semua nggak boleh nih. Ya, walaupun orang tua begitu ya kan, tetap nggak boleh seperti itu. Tapi mungkin si gadis ini kecewa atau mungkin frustasi setiap ada laki-laki yang mau melamar karena berat banget ininya maharnya ya, berat banget, jadi pada mundur semua laki-laki. Akhirnya dia cerita seperti itu. Memang ada sebagian suku yang masih mempertahankan adat ini. Makanya saya salut dengan Buya Hamka. Beliau adat bersani syara'nya, sangat bersani kitabullah gitu ya. Jadi mestinya adat itu harus sesuai dengan syariat. Kalau nggak sesuai dengan syariat, ya adat itu mesti ditinggalin. Ya mau nggak mau harus ditinggalin. Ada juga cara pernikahan dikejar-kejar baru didapat gitu, ada tuh di suku. Saya lupa nama sukunya. Jadi kalau mau kawin, mau nikah kayak binatang rata-rata gitu. Dikejar-kejar dulu tuh si wanitanya. Ada juga pernikahan yang sesama mahram gitu ya. Jadi kan nggak boleh, tapi ada di situ. Nah itu kan mesti nggak boleh diikutin karena bertentangan dengan syariat.
Jadi kalau adat bersesuaian dengan syariat boleh diamalin. Tapi kalau bertentangan tidak boleh gitu. Ada juga kan kalau nikah itu jangan sampai mendahului kakaknya ya. Harus adiknya dulu. Nanti kalau didahuluin bisa jadi apa ya gitu ya, nggak dapat jodoh atau gimana. Nah ini kenyataan. Ada mestinya adiknya banyak yang datengin ininya laki-laki gitu. Tapi karena kakaknya belum, akhirnya adiknya juga nggak jadi deh, nggak mau gitu, nggak boleh. Akhirnya dua-duanya gitu. Jadi nggak ada yang mau. Gitu. Nah itu kan. Tapi sekarang bagus nih disiasatin, sudah modern mungkin kali ya. Jadi nggak fanatik kayak begitu, enggak. Dengan cara apa disiasatin? Pakai uang pelangkah. Jadi si abangnya itu dikasih uang pelangkah, sebagai syarat katanya. Ya disiasatin. Padahal dalam syariat nggak gitu ya. Alhamdulillah, syariat mudah, nggak ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Pokoknya siapa aja yang duluan dodonya datang, nikahin aja. Mau adiknya, mau kakaknya, sama aja gitu. Kita kebanyakan mitos nih emang dulu. Soalnya mantan kali ya kita. Indonesia mantan mitos. Banyak banget mitosnya sampai sekarang masih belum hilang gitu mitos-mitos yang ada di Indonesia. Nauzubillahi min dzalik. Baik jamaah dirahmati Allah taala. Itu ayat surat An-Nisa ayat berapa tadi? 4 ya. Baik sebagai bukti bahwa ulama sepakat mahar itu syarat daripada syarat sahnya nikah. Kemudian kita lihat lagi surah An-Nisa ayat 25. Bismillah. Surat An-Nisa ayat 25 Allah berfirman, "Fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna." Nikahilah wanita-wanita itu atas izin keluarganya. Maksudnya berarti harus ada wali wanita-wanita ini. Nikahilah wanita-wanita itu atas izin dari keluarganya, wa atuhunna ujurahunna, dan berikanlah mahar kepada mereka. Ini perintah juga dari Allah. Jadi mahar itu penting. Penting banget jemaah dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah tahu jemaah dirahmati Allah hukum daripada mahar. Bahwa dia adalah syarat daripada syarat sahnya sebuah pernikahan. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah wa amma qadruhu. Masalah yang kedua adalah tentang besaran daripada mahar itu sendiri. Berapa sih maksimalnya, batasan maksimal, dan berapa sih sesungguhnya batasan minimalnya? Kita lihat, kita perhatikan pendapat para ulama ahli ilmu, ahli ijtihad, yakni kita lihat dari Asy-Syafi'i dan Ahmad, ya, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah. Beliau berpendapat bahwa laisa liaqallahu haddun, ya, laisa la aqallahu haddun, bahwa batasan maksimalnya enggak ada. Batasan maksimalnya tidak, minimalnya juga tidak ada. Nah, ini pendapatnya siapa tadi? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa mahar itu maksimalnya nggak ada batasan, minimalnya juga nggak ada batasan. Entah kita tunjukkan dalil-dalilnya kenapa bisa seperti itu, ya. Berarti kalau nggak ada batasan maksimal, bagi orang kaya bisa triliunan. Seperti Nabi SAW, ya, waktu melamar atau menikahi Khadijah, maharnya 100 ekor unta. Untanya unta yang cukup mahal. Waktu beliau masih menjadi pengusaha muda sukses, ya. Gitu. Jadi beliau banyak memberikan mahar kepada Khadijah. Jadi nggak ada batasan maksimal kalau mahar mah, ya. Ya silakan berapapun yang mau diberikan oleh calon istri maharnya, ya, itu nggak ada batasan maksimal.
Dan minimal juga nggak ada batasan. Ini menurut pendapatnya mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, beda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah, ya, wa qala Abu Hanifah asyratu darahim. Berapa itu? 10 dirham. Ya, 10 dirham. Ini batasan minimal. Jadi ulama sepakat, jamaah dirahmati Allah, kalau ulama sepakat sesungguhnya batasan maksimal nggak ada. Yang jadi perbedaan adalah batasan minimal. Kalau maksimal ulama sepakat mau Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad nggak ada batasan. Kalau maksimal, yang jadi perbedaan wakhtalafu adalah batasan minimalnya. Tadi udah kita sampaikan, kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak ada batasan baik yang maksimal maupun minimal. Sementara Imam Abu Hanifah untuk minimalnya ada batasan, yaitu asyratu darahim, 10 dirham. Jadi berapa nih 10 dirham? Kalau 1 dirham misalkan kalau dirupiahkan 50.000, ya kan? Berarti 500.000 itu minimal maharnya. Mahar minimal 500.000 rupiah. Nah, sementara Imam Malik lain lagi. Imam Malik itu aqalluhu rubu'un dinar. Ya, sedangkan Imam Malik seperempat dinar. Seperempat dinar berapa rupiah sekarang? Ya, 700. Ya, tinggal dikali aja dah, ya kan? Nah, itu kalau Imam Malik berpendapat minimalnya rubu'u dinar, seperempat dinar. Sementara Imam Abu Hanifah minimalnya asyratu darahim, 10 dirham. Nah, ini perbedaan ulama dari mana dasarnya? Ada dasarnya semua. Ya kan? Sama seperti sahabat juga ada dasarnya, cuma mereka berbeda. Ini juga ulama ada dasarnya, mereka berbeda dalam memahami. Daripada tafsiran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memungkinkan itu terjadi. Jangankan ulama mazhab, sahabat Nabi aja tadi berbeda dalam menafsirkan sabda Nabi, apalagi setelah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang berpendapat, misalkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa minimalnya tidak ada batasan. Ini hadis tentang ada seorang laki-laki yang mau menikah atau mau dinikahi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu punya enggak sesuatu yang untuk dinikahi? Ini hadisnya sahih semua nih, ada di Imam Bukhari, Abu Dawud, ya. Ada enggak sesuatu yang kamu untuk mahar buat calon istri? Terus orang itu menjawab, faqala la ajid syai'an. Enggak ada ya Rasul. Jadi Rasul tanya, punya enggak sesuatu? Enggak ada sama sekali ya Rasul sesuatu. Terus kata Rasulullah SAW, iltamis walau khatiman min hadidin. Ya udah kalau begitu ada enggak mungkin cincin dari besi? Khatiman min hadidin. Cincin dari besi ada enggak? Kata Nabi. Terus orang itu menjawab, kalau misalkan ada, ya ambil. Cuman orang ini menjawab, faltamis, ambil kalau ada. Terus orang ini menjawab, falam yajid syai'an. Nggak ada juga ya Rasul. Jadi sampai untuk mahar nih, untuk cincin dari besi aja nggak ada, bayangin. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hal ma'aka syai'un minal Quran. Nah, mungkin kamu ada nggak hafal Quran? Yang kamu hafal Al-Quran ada nggak? Kemudian dijawab, qala na'am, surah kada wa kada. Ya Rasul, kalau itu ada. Saya hafal surat ini, saya hafal surat ini, saya hafal surat ini. Terus kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, qad ankahtukaha bima ma'aka minal Quran. Kalau begitu kamu saya nikahkan dengan mahar Al-Quran. Itu dalil dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa yang namanya
batasan minimal mahar, nggak ada. Kemudian hadis yang kedua juga sama, sahih juga hadisnya, jamaah dirahmati Allah Taala. Ada seorang perempuan yang mau dinikahi dengan sendal maharnya. Kalau orang tua zaman sekarang enak banget, saya udah biayain capek-capek ini anak. Mahar cuman sendal gitu ya. Nanti zaman Nabi ada kejadian mahar sendal, ya mahar sendal. Ini masih mending ada, kalau dari yang tadi nggak ada, sama sekali nggak ada ya kan? Ini masih mending ada. Nih Nabi SAW bercerita, anna imro'atan tazawwajat ala na'lain. Sesungguhnya ada seorang wanita yang nikahnya, maharnya dapat sendal, ya, dapat sendal. Ini kalau sekarang ada viral ya kan, mahar sendal. Ada kayaknya youtuber ada tuh yang mahar sendal, girang banget lagi, ceweknya dikasih sendal, masya Allah. Ya, youtuber. Faqala laha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul berkata kepada wanita tersebut, aradita min nafsiki wa maliki bina alain. Emang kamu ridho mahar sendal? Terus sampai begitu Rasul. Emang ridho? Masa ada sih ya orang wanita dikasih mahar sendal? Faqalat, kata wanita tersebut, na'am, aku ridho ya Rasul. Masya Allah. Maka kata Rasul sallallahu. Kata Rasul ini setelah wanita itu mengatakan saya ridho ya Rasul, fajawiz nikahah. Kemudian Rasul menikahkan wanita tersebut. Masya Allah. Jadi jamaah itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa batasan mahar itu nggak ada minimalnya, terserah mau berapa aja, ya kan? Nah baik, sekarang pendapatnya Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ada hadis dari Jabir. Kali Imam Abu Hanifah mengambil dalil dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ini sama sahih. La mahar bi aqalli min asyrati darahim. Tidak ada mahar kalau kurang dari 10 dirham. Jadi harus 10 dirham lah. Jangan sampai kurang. Kalau enggak ya enggak mahar tuh namanya. Gitu kata dalam hadis ini gitu. Kalau kan perbedaan nih ulama nih. Tadi ada hadis yang mengatakan begini, terus ada hadis yang mengatakan begini, kemudian disaring dan diistinbat oleh para ulama. Makanya wajar ya. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad berpendapat demikian karena hadisnya ini. Sedangkan Imam Abu Hanifah hadisnya ini riwayat Tirmidzi. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kalau ini hadis dari Jabir ya, Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik hadis dari Sahal bin Sa'ad, ya, Sa'al bin Sa'ad, bahwa katanya walau kana sabitan lakana rafi'an, ya. Jadi tetap ya telah tetap ada dalilnya bahwa minimal mahar itu rubu' dinar, 1/4 dinar. Nah di Indonesia nggak sama ya, karena mazhabnya Syafi'iyah sebagian itu nggak ada batasan minimal. Ini bapak-bapak masih ingat dulu berapa nih mahar cincinnya? Kayaknya gede-gede ini makanya 20 gram kali ya, 25 kali ya. Ya kan? Nah, jadi ada yang 2 gram, ada yang 5 gram ya. Kalau sekarang mau gede-gede 2 gram jarang kayaknya. Walaupun masih ada gitu ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Tentang tadi masalah yang kedua itu tentang besaran daripada mahar. Jadi kita tahu besaran dari mahar tersebut. Nah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian al-mas'alatus tsalitsah jinsuhu wa wasfuhu. Masalah yang ketiga adalah tentang jenis mahar dan sifatnya. Boleh gak sih mahar itu selain emas gitu?
Ya kan? Seperti rumah. Ya, bisa boleh nggak maharnya rumah? Rumahnya belum jadi lagi, baru dibangun. Boleh nggak tuh ya? Mahar sebuah rumah, tapi rumahnya lagi dibangun. Kalau rumah lagi dibangun, nah ini yang terjadi perbedaan pendapat kalangan para ulama. Nanti masuk ke pembahasan takjiri ya, tentang itu. Amma jinsuhu, adapun jenisnya adalah fakullu majaza an yatamallaka wa an yakuna iwadon. Ya. Jadi jenisnya itu yang diserahkan, ada penyerahan, jelas. Jenisnya itu bentuknya diserahkan gitu kepada seorang wanita. Bukan belum ada, tidak ada, bukan enggak ada penyerahan, tapi ada penyerahan di situ. Apa tadi disebutnya? Wa an yakuna iwadon, yaitu ada penyerahan, diserahkan itu jelas. Ada jenisnya diserahkan langsung untuk si calon istri tersebut atau wanita tersebut. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Nah, sifatnya juga sama. Nih jenisnya? Yang jadi perbedaan itu sebenarnya adalah tentang bil ijarah. Bil ijarah itu artinya misalnya diserahkan rumah tadi, rumah yang baru dibangun, apakah itu boleh atau tidak boleh? Itu jamaah yang dirahmati Allah. Nah, aman nikah alal ijarah, berkenankan yang kita bahas nih yang perbedaan ya, perbedaan tentang rumah yang baru dibangun boleh nggak jadi jenis mahar gitu, rumah yang baru dibangun belum jadi belum. Nah, fafil madhabi fi thalathatun aqwal, bahwa dalam ini terjadi 3 madhab ya, 3 aqwal, 3 mazhab. Qaulun bil ijarah, wa qaulun bil man'i, wa qaulun bil karahah. Yang pertama, qaulun bil ijarah, ya boleh-boleh aja. Ya, mahar bangunan rumah yang belum jadi boleh. Ini kaul yang pertama, mazhab yang pertama boleh. Kemudian wa qaulun bil man'i, yang kedua enggak boleh. Tak boleh, harus udah jadi rumahnya. Ya, biar jelas. Ntar belum jadi, enggak jadi beneran kan? Orang yang entah kemana gitu, kayak yang developer yang sono GDC itu, yang mulai krisis udah kabur. Alhamdulillah bela kasa aman. Alhamdulillah, karena bapak-bapaknya semuanya orang baik, ya kan, dermawan, ya. Alhamdulillah, masya Allah. Kemudian yang ketiga, ya, wa qaulun bil karahah, yaitu makruh. Ya, makruh ketika bentuknya kayak gitu, mahar rumah belum dibangun, lagi dibangun tapi dijadiin mahar. Nah, jamaah dirahmati Allah Taala, kenapa bisa terjadi ada perbedaan itu? Kok ada yang mengatakan boleh mahar yang rumah baru dibangun, ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan makruh. Kenapa? Karena ulama membahas dalam bab goror. Goror jamaah yang dirahmati Allah, belum jelas. Yang membolehkan mazhab siapa sih? Syafi'i. Jadi Syafi'iyah membolehkan mahar itu dalam bentuk tadi, rumah yang baru dibangun. Sementara mazhab Abu Hanifah, Imam Malik itu masuk kategori goror. Jadi belum jelas kalau begitu, nanti nggak jadi rumahnya gimana coba, baru dibangun. Tapi kan itu ulama pendapatnya. Jadi wajar ya, karena ini masalah goror kan, masalah yang memang belum pasti, terjadi perbedaan pendapat di situ. Itu jamaah dirahmati Allah. Jadi masuk bapak tadi goror, makanya perbedaan pendapatnya di situ jamaah dirahmati Allah. Ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Taala, wa amma sifatus sodak, kemudian sifat sodak tadi, jenis sodak, fa innahum ittafaqu ala inqadin nikahi ala al-iwadi al-muayyan al-mausuf. Jadi ulama sepakat bahwa sahnya nikah itu
ya, bahwa dia ada penyerahan gitu, jelas penyerahannya, ya, jelas penyerahannya, jelas juga ada gitu, diserahkan, ada yang diserahkan gitu, ada yang diserahkan itu sifatnya, ada yang harus diserahkan. Jadi nggak boleh kemudian nggak jelas, dan jelas berapa jumlahnya gitu, jangan cuman saya nikahkan anak saya dengan kamu dengan mahar emas. Berapa gramnya nggak jelas. Harus jelas 10 gram, 15 gram. Kalau cuman dijelasin saya nikahkan anak saya dengan emas doang, berapa emasnya? Ya. Ternyata gede ya emas ya. Enggak mau, dia rendah hati katanya. Tawadu. Padahal tawadu dalam hari nggak berlaku ya. Ya sama seperti itu. Saya takut kalau berjamaah di masjid takut riya. Justru itu yang ngomong jadi riya kan. Kalau jamaah di masjid mesti syiar kan. Ya kelihatan memang kalau berjamaah di masjid, nggak mungkin nggak kelihatan kan. Saya nggak mau salat berjamaah di masjid. Kenapa? Riya, takut riya. Nah dalam konteks ini juga sama. Juga nih Bapak, kalau dalam kebaikan nggak boleh dorong-dorongan. Kalau dalam kebaikan nggak boleh, ya harus berebut gitu, harus berebut. Siapa duluan nih? Kayak sop pertama kan? Sop pertama, udah kamu aja yang di depan. Harusnya apa? Berebut, ya di sop pertama. Dalam kebaikan nggak dorong-dorongan, tapi dia harus rebutan. Itu jamin dirahmati Allah ya. Jadi harus al-muayyan al-mausuf. Nah, jelas berapa gram emasnya, ya harus disebutin. Nggak cukup dengan emas. Tapi biasanya kita seperangkat alat sholat tuh jelas tuh, seperangkat alat sholat jelas. Habis itu nggak pernah sholat lagi ya. Jadi bukti nikah doang bahwa ada seperangkat alat sholat. Masya Allah itu berat banget tuh sebenarnya Bapak. Jadi mahar seperangkat alat sholat itu berat sebenarnya. Tapi begitu mudahnya ya. Biasanya orang Indonesia nggak lepas dari seperangkat alat, padahal orangnya nggak pernah sholat gitu. Nauzubillah min dzalik. Itu sifatnya jamaah harus jelas. Sifatnya itu harus jelas, al-muayyan al-mausuf. Ya kalau memang emasnya 10 sebut, diserahkan 10 gram. Kalau 15 gram, sebut 15 gram, diserahkan. Tapi ya, alhamdulillah selama ini jelas ya. Ya, di berapa gram gitu. Kadang ada duit berupa uang juga ya. Uangnya digaya-gayain 999 gitu. 9999 gitu. 9 terus 9 kan. Ya enggak apa-apa ya kan. Yang penting jelas terjadi. Makanya karena orang Indonesia sebenarnya udah tahu semua ya. Semuanya sampai uangnya juga jelas. Sejumlah komanya juga jelas gitu ya. Jadi enggak ada yang tertinggal. Nah, yang terakhir, Bapak-bapak, saudara jamaah Masjid Al-Fatihah Allah muliakan, pembahasan adalah wa amma ta'jil. Bagaimana tentang hukum mahar itu diutang? Iya kan, boleh nggak sih mahar itu dihutang? Walaupun dalam prakteknya kita belum mendengar. Nah, fa inna qauman lam yujizuhu aslan. Nah, sebagian pendapat mengatakan tidak boleh dihutang mahar itu karena asalnya hutang itu harus mahar itu harus dikontan cash, nggak boleh dihutang, nggak boleh ditangguhin mahar itu, nggak boleh. Wa qauman ajazuhu, sedangkan pendapat yang lain mengatakan boleh. Jadi ada dua pendapat nih. Ada yang mengatakan tidak boleh dihutang, ada yang berpendapat boleh tidak boleh dihutang, ada yang berpendapat boleh dihutang, boleh ditangguhkan. Cuma permasalahannya jamaah dirahmati Allah taala, nih ulama, wattafaqal ulama ala anna as-sadaqa yajibu kulluhu bidukhuli awil maut. Ulama sepakat nih, mahar itu nggak boleh dihutang, harus wajib diberikan semuanya nih, nggak setengah-setengah, yaitu pada saat sudah didukhul. Jadi misalkan dihutanglah, taruh nih dihutang, mahar dihutang, maka ketika istrinya sudah didukhul, jima berhubungan badan, maka harus dilunasin maharnya. Jelas nih? Harus dilunasin.
Ya, jadi yang mungkin tadi baru setengah, nisfu baru setengah, tapi karena udah dijima istrinya mesti dilunasin maharnya. Kulluhu semuanya, enggak setengah lagi, wajib. Atau ketika si suami cerai. Si suami cerai, udah didukhul si wanita istri itu atau dicerai, harus disempurna nih, mahar harus dibayar semuanya nih atau diberikan semua sepenuhnya gitu, kulluhu. Ada juga ketika atau suaminya meninggal dunia awil maut. Ya, jamaah itu harus dibayar atau diberikan semuanya. Ini berdasarkan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 20, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Ya. Mahar itu harus dibayarkan kulluhu semuanya, ya, di antaranya ketika kamu menceraikan istri kamu. Umpama utangnya mahar ditangguhin, cerai nih, harus dibayar, enggak boleh tuh. Ya kan, mentang-mentang udah dicerai masih ada tanggung jawab mahar, harus dibayar, diberikan semuanya. Itu yang dirahmati Allah. Kemudian wahtalafu hal min syartin wujubihi ma'ad dukhulil masis am laisa dzalika min syurtihi bal yajibu bidukhuli wal khulwati. Nah, sekarang yang jadi perbedaan itu sebenarnya adalah dukhulnya bagaimana nih? Apakah sudah berhubungan atau cuman berkumpul doang? Ya, misalkan suami istri di kamar berdua-duaan, enggak berhubungan gitu, atau dia sudah dukhul, sudah berhubungan. Itu yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Faqala Malik wa Syafi'i wa Dawud la yajibu bi irkha'is turi ila nisbil mahri ma lam yakunul masis. Ya, bahwa enggak wajib bayar semua mahar kecuali cuma setengah mahar aja, setengahnya. Misalkan maharnya 10 dirham. Ya kan? 10 dirham. Berarti kalau setengahnya 5 dirham. Ya, sebelum disetubuhi. Gitu. Ya kan? Ya, belum disetubuhi. Wa qala Abu Hanifah yajibul mahru bil khulwati nafsiha illa an yakuna muharriman aw maridun aw shaiman fi ramadan aw kanat imra'ati haidun. Ya. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah ya wajib untuk diserahkan itu mahar walaupun cuman belum dukhul baru cuman ngumpul doang, ngumpul berduaan di rumah, itu mesti dikasih semua istrinya. Itu jamaah dirahmati Allah, berkenaan dengan mahar yang ditangguhkan. Wa qala Ibnu Abi Laila yajibul mahru kulluhu bidukhuli wa lam yashtaritu fi dzalika syai'an. Ya, wajib kalau menurut Ibnu Abi Laila atau Abu Laila, ini wajib diberikan mahar semuanya. Walaupun yang penting sudah didukhul. Udah didukhul, ya. Pokoknya udah berjima lah begitu. Itu sudah harus dikasihkan semua. Jangan di setengah-setengah lagi, sudah kasihnya semua. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kalau misalkan mahar istri dijual oleh suami? Haram hukumnya, haram. Apalagi udah disetubuhi istrinya, ya, haram hukumnya, nggak boleh, ya. Mahar itu domainnya istri, nggak boleh sembarangan, harus izin dari Boleh nggak suami istriku, aku menjual mahar kamu untuk kebutuhan kita? Kalau boleh dijual. Jadi jangan sembarangan asal ngambil aja mentang-mentang dia ngasih. Oh, nggak bisa. Mahar itu kalau sudah diserahkan ke istri, udah sepenuhnya milik istri. Nggak bisa. Oh, saya kan yang ngasih, nggak bisa begitu. Mesti izin. Kalau istrinya ridho, boleh. Tapi kalau istrinya nggak ridho, jangan. Walaupun susah,
walaupun dalam keadaan ini dan itu, jangan bilang istri nggak bertanggung jawab, istri nggak punya perasaan, jangan. Karena itu domainnya istri. Kalau istri nggak memberikan, ya sudah, nggak masalah. Gitu, cari jalan yang lain. Begitu jamaah dirahmati Allah. Jadi boleh menjual mahar dengan syarat istri ridho. Ini kan orang belum banyak yang tahu nih. Disangkanya nggak boleh sampai kapanpun jual mahar katanya. Apalagi ada mitos begitu, berak sikutan apa katanya? Borok sikutan katanya. Borok sikutan udah dikasih diambil lagi katanya. Ya kalau memang itu dapat ridho dari istri boleh. Tapi yang nggak boleh itu ketika istri nggak ngizinin, istri nggak ridho, itu haram jadinya. Gitu jamaah dirahmati Allah. Demikian alhamdulillah kita cukupkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Selesai materi kita, yaitu 4 masalah yang kita bahas tentang hukum mahar, kemudian tentang besaran mahar, lalu jenis dan sifat mahar, lalu tentang bolehkah mahar itu ditangguhkan di hutang. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya kalau Pak Saudara. Ustaz, bagaimana kalau pihak wanitanya mensyaratkan mahar gitu, Ustaz? Misalkan 1 kilo emas gitu. Karena saya dengar di Arab itu mahal katanya. Makanya orang Arab tuh nyari orang yang selain Arab kali supaya murah. Satu yang kedua ini, itu apakah perbedaan yang Imam Syafi'i itu membolehkan bebas ya, tidak ada mahar juga nggak apa-apa, sedangkan Imam Malik itu membatasi 10 dirham, itu apakah untuk membatasi orang-orang yang kaya yang pelit? Jadi dia punya duit misalkan mampu bayar 2 juta tapi ngasih maharnya yang cuma di bawah 10 dirham gitu, Ustaz. Ya. Kalau dia sebenarnya mampu gitu. Apa itu, Ustaz? Ya, baik. Syukran Pak Pandi, pertanyaannya bagus. Masya Allah, barakallahu fiik wa ahlik. Hayakallah. Jamaah dirahmati Allah Ta'ala, tentang wanita memberikan syarat mahar, jamaah dirahmati Allah. Ya, harus misal contoh dari Pak Pandi 1 kilo ya kan, emas gitu. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi gini, karena mahar adalah domainnya seorang wanita, maka kalau misalnya wanita itu minta syarat ya supaya maharnya sekian dan si laki kemudian oke-oke saja, nggak masalah, boleh. Dan itu tidak melanggar syariat karena domainnya seorang wanita. Ya, kalau misalkan mau gitu, dan laki-lakinya juga mau, nanti kan juga hasilnya tergantung dari 2 orang ini kan. Misalnya wanitanya mensyaratkan emas, laki-lakinya misalkan nyerah, nggak jadi kan? Kan gitu aja seluruh permasalahan teknisnya. Jadi boleh, sah-sah saja. Kemudian wanita mensyaratkan suaminya nggak poligami juga boleh di awal. Kayak film itu tuh, ayat-ayat cinta atau apa saya lupa gitu ya. Istrinya itu ketika cinta bertasbih, istrinya itu mensyaratkan dia nggak mau dipoligami. Boleh nggak? Boleh. Ada di dalam kitab Al-Bukhari. Ulama telah membahas sepanjang lebar. Boleh itu selagi istrinya mampu melayaninya. Ya kan? Selagi istrinya sanggup melayaninya. Misalkan ya ketika berhubungan ya sama istrinya mampu. Jadi selagi itu dia nggak mau dipoligami, selagi mampu gitu. Boleh syarat itu. Itu yang agak ekstrim tuh. Apalagi tentang mahar, lebih ringan gitu ya. Boleh syarat. Ya cuman masalah tadi khawatir ya kan, keberatan mungkin dari pihak seorang istri, khawatirnya nanti jadi perawan tua ya kan. Susah ya. Tapi kalau emas 1 kilo emang nggak banyak ya Bang.
Nggak sampai 1 ton kan ya? Masih bagi Pak Fani mah gampang lah ya kan? Ya cincai aja lah, ya kan? Apalagi iya, gue pengusaha kopi ya kan, sama hidroponik, lewat dah ya kan cuma 1 kilo mah ya kan? Melon. Itu jamaah ya. Jadi masya Allah boleh gitu Bapak nih seorang istri mensyaratkan itu ya kan. Tapi tidak wajib di dalam syariat Islam. Makanya kata Nabi SAW sebenarnya mahar itu yang meringankan, memudahkan, bukan meringankan, memudahkan setiap orang yang mau menikah. Jadi mudahin gitu. Nabi begitu pesannya, dimudahin. Ya karena nggak semua orang mungkin mampu gitu. Terus yang kedua, apakah alasan pembatasan itu ya kan untuk menghindari daripada sifat bakhil itu di luar alasan itu Bapak nih. Alasannya memang ada dalil-dalil yang ada. Gitu. Di Arab ya mungkin budaya di sana ya. Mungkin di Arab itu kan di Madinah khususnya itu kan kebanyakan sebenarnya mazhab Imam Malik sebenarnya, Madinah ya, ada Imam Ahmad gitu ya. Wajarlah kalau misalkan di Arab Saudi itu ada batasan minimal di orang-orang wanita-wanitanya. Makanya betul tadi karena mahal banget nikah di sana, akhirnya nikah di Indonesia. Banyaklah terjadian di puncak kawin kontrak, ya kan? Di puncak tuh banyak orang Arab, mungkin yang termasuk kere kali gitu kan. Dia di sana nggak ada, ini susah gitu, mendingan di sini Indonesia murah-murah kan gitu katanya. Yang saya dapat informasi. Iya, kawin kontrak itu kan Syiah, Pak Haji Yusuf. Itu Syiah itu, yang kawin kontrak itu, namanya apa? Mut'ah. Ya kan, nggak boleh, nggak ada di dalam Islam itu udah diharamkan sampai hari kiamat. Tapi di sana di puncak ya ini Arabnya juga Arab kebelenger kali itu mah, bukan Arab yang baik, bukan, ya kan? Orang saya lihat ya pakai, mohon maaf ya, pakai cadar juga begitu kelakuannya, ya kan? Yang di sana yang di puncak ya, saya lihat begitu ya kan? Kayak nggak mencerminkan akhlak mulia dalam Islam. Padahal cadar kan emang budaya ya. Kalau di Arab kan memang budaya cadar. Jadi sampai sebegitunya gitu jamaah dirahmatullah. Saya sedih waktu di televisi diwawancarai gadis-gadis itu, nangis ya. Ya Allah, sampai di berapa ya harganya? Murah itu. Ya, jadi harga kehormatan wanita itu murah banget. Ada yang 700, 500 ribu. Ya ampun. Nauzubillahimin dzalik. Memang kalau di sana itu benar-benar kebangetan gitu Arabnya itu ya. Jadi mereka berpindah gitu dari negerinya ke negeri ini untuk memanfaatin situasi yang itu. Kan di sana juga Arab ada Syiah juga. Jangan-jangan itu itu juga Syiah tuh kayaknya gitu. Ada tuh di pinggiran kota Madinah, pinggiran tuh ada penduduk Syiahnya. Ada. Jangan-jangan gitu menurut saya. Feeling saya, dugaan saya itu Syiah. Karena yang membolehkan kawin kontrak itu cuman Syiah, nggak ada yang lain lagi. Mazhabnya mazhab Syiah, kawin kontrak. Ya, dulu Bung Karno itu katanya pernah begitu. Ya, saya mah kalau Bung Karno nggak asing lagi kan, karena memang kan dia nasakom dia mah, nasakom. Ya, bebas-bebas aja dia mah, sultan mau bebas. Dia mau istrinya banyak gitu ya, dia kawin. Ya. Karena jamaah dirahmati Allah, kawin kontrak haram sampai hari kiamat. Namanya disebut mut'ah. Ya, baik, begitu Pak Andri. Jadi nggak ada alasan karena menghindari bakhil atau pelit, nggak ada. Tapi bagusnya memang kalau orang-orang yang saya rasa kalau biasa kayak kalau misalnya udah jatuh cinta, kayaknya biar malam biar siang amboy rasanya Pak Andri. Sejuta rasa gitu kayaknya mah. Kayaknya mau memberikan apa saja kan, apalagi pengantin baru ya kan. Pengen yang terbaik pasti. Saya rasa begitu, kalau saya pikirnya gitu. Nggak ada pikiran ke sana sebenarnya, tapi mungkin ada sih, tapi saya nggak ke sana. Justru kalau
misalkan menikah itu maunya yang terbaik misalnya kan, nanti disaksikan juga oleh saudara-saudara, kerabat, kawan-kawan dan semuanya pengen yang terbaik. Jadi kalau udah jatuh cinta apapun yang diberikan. Makanya Bapak, rezeki itu bukan hanya duit kan ya. Love itu termasuk rezeki yang tak terhingga itu, mahal harganya. Betapa banyak pengusaha-pengusaha yang rela memberikan perusahaannya untuk siapa? Love. Untuk wanita yang dicintainya. Dan berapa banyak ya raja-raja yang menjadi hamba sahaya gara-garanya apa? Love. Seorang wanita yang dia cintai, betul nggak? Jadi sebenarnya kita ini dapat rezeki banyak banget dari Allah. Di antaranya yang sifatnya software, ya, psikologis, cinta, ya kan? Iman, itu mahal itu, lebih mahal daripada hardware yang fisik ya, yang duit, yang ini, yang itu lebih banyak sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup dulu ya Bapak. Maaf, ada lagi? Satu lagi. Ya. Bilang mahal, tapi dia tujuannya lain. Dia memang kasih mahal supaya bilang apa? Sebetulnya nih perempuannya menolak untuk dikacau. Alasannya? Jadi dia kasih alasan saya mahal. Maharnya mahal. Kalau nggak sanggup ya udah menolak. Oh, ditolak gitu. Untuk menolak. Jadi laki-laki menderita. Jadi dia sebetulnya karena mungkin hubungan keluarga paksa misalnya gitu. Tapi dia nggak senang dengan calon. Oh gitu, taktik lah ya, taktik gitu, siasat. Yang mahal. Oh gitu. Oh, masya Allah, baik. Oke, baik Pak Haji, paham saya. Jadi ini jenis-jenisnya sama dengan pernikahan muhalil. Pernikahan muhalil itu pernikahan yang ada taktik rekayasa. Jadi kan kalau udah talak bain kubro, talak berapa tuh? 3 ya. Itu masuk bain kubro. Kalau si mantan suaminya mau rujuk kembali, mesti si istrinya ini, mantan istri, nikah dulu sama orang lain. Ya kan? Wajib tuh. Kan kalau talak 1, 2 masih gampang rujuknya. Tapi kalau udah talak 3, mesti apa? Kawin dulu, dan bukannya kawin dulu Pak Haji, Yusuf, tapi harus didukul. Berhubungan dulu, wajib itu. Nggak boleh nggak. Kalau nggak bisa kembali dia. Nah, pakai muhalil pernikahannya, taktik. Disuruh orang, kamu nikahin aja ya, jangan dihubungin, gitu. Kamu nikahin tapi jangan berhubungan, haram hukumnya. Itu pernikahan muhalil. Ada yang kayak begitu tuh rekayasa. Bahkan ada di film yang nama judulnya Talak 3. Ya kan? Itu bagus tuh film, ada ilmu fikihnya. Baru kali ini saya tahu ada film ada ilmu fikihnya, jarang-jarang loh ada film ada ilmu fikihnya. Dan banyak orang nggak tahu masalahnya. Jadi udah talak 3 pakai rekayasa tuh. Pernikahan muhalil namanya, yang diharamkan oleh Allah. Itu rekayasa itu, dalam pernikahan nggak boleh. Jadi harus dia nikah dulu sama laki-laki lain dan harus berhubungan badan, baru kemudian mantan suami boleh rujuk. Berat ya? Berat. Dia nggak mau rugi nih, kata. Oh enak aja disentuh. Ya, lah. Saya mah siapa dia? Kamu udah bukan istrinya lagi. Ya hak-hak orang lain dong. Kamu udah dicerai 3, talak 3. Nah itu mungkin gitu-gitu tuh, mirip-mirip. Cuman ini konteksnya belum nikah. Kalau itu sudah mau nikah, ya kan? Sudah pernah menikah gitu. Nah kalau dalam konteksnya seperti itu, jamaah, sebenarnya khawatir ini jatuh kepada kedustaan. Ini lebih kepada sebenarnya teknis, musyawarah kepada keluarga. Jadi usahakan dulu musyawarah kepada keluarga bahwa dia nggak suka dengan siapa calon ini. Karena yang menjalani, kita udah bahas kemarin waktu itu tentang wali ya, tentang ini dan itu waktu 2 bulan yang lalu. Ini masalah musyawarah saja dulu. Misalkan gak suka dengan calonnya, karena kan yang menjalani adalah si dia gitu. Bilang aja sama ayah dan ibunya. Ayah dan ibu terus lobby terus bahwa saya nggak jatuh cinta gitu, atau nggak cinta, nggak suka sama laki-laki tersebut. Karena nanti khawatir ketika jadi pernikahan bubar gitu.
Tapi kalau misalkan nggak ada jalan misalnya, ternyata misalkan ceritanya Pak Budian ya, Pak Yusuf, misalkan nggak ada jalan, ternyata udah mentok nih, aduh tetap saya mau dinikahin ini, ya maka mau nggak mau cara itu bisa dilakuin dengan alasan darurat ya. Dia sebenarnya nggak mau bersiasat seperti ini, ya kan? Dia nggak mau terjatuh kepada kedustaan sebenarnya. Tapi kalau dipaksakan ngeri juga gitu. Ternyata pas maharnya dimahalin mampu juga, gimana Pak? Nggak jadi dia. Maksudnya tetap nikah ya. Ternyata gitu mampu. Oh saya sanggup gitu. Wah. Nah itu ceritanya kalau misalkan terjadi nanti ketidakcocokan dalam rumah tangga, ya bisa nanti ya bubar dengan baik-baik. Nikah baik-baik, bubar. Tapi jangan ada tujuan nikah pengen bubar, jangan. Nanti kalau ada perjalanan memang kurang, ada sesuatu yang kurang, memang kita nggak serak atau apa gitu ya. Cinta kan kalau syarat nikah itu mesti ada cinta gitu sebenarnya. Kalau ada cinta, kalau udah nggak saling mencintai, satu mencintai satu enggak, seperti bertepuk sebelah tangan ya, kan nggak enak juga gitu. Jadi sebenarnya itu jalan terakhir bagi Yusuf. Kalau memang nggak ada cara lain, dia nggak suka, dia sudah lobby nih, yang penting lobby dulu sama ayah dan ibunya. Udah mentok, ya sudah bisa dinaikkan maharnya. Gitu Pak. Bisa seperti itu. Tapi kalau udah mentok, tapi kalau belum mentok, lobby saja, orang tuanya musyawarah baik-baik bahwa saya tidak suka dengan calon ini, ya sudah. Dia suka pilihan dia kan biasa gitu. Memang kalau anak zaman sekarang gitu, ya, jadi lebih suka daripada pilihannya sendiri daripada pilihan orang. Boleh jadi pilihan orang tua sebenarnya baik gitu, tapi anak-anak zaman sekarang ya beda begitu. Kan berkaitan dengan Iya. Bahwa kalau seorang tidak bisa, dia bukan termasuk golongan. Jadi dia menolak nih, nanti akhirnya hukumnya itu gimana ya? Baik. Nabi Muhammad. Baik. Nah kalau itu kemudian masuk ke konteks atau bab atau pembahasan tentang tidak punya niat nikah. Kan ada orang yang niatnya jomblo terus, ya kan? Itu yang nggak boleh. Dan itu bukan termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang yang punya niat nikah, cuman memang belum cocok jodohnya, maksudnya belum mengena jodohnya, itu nggak termasuk golongan itu. Karena memang dia, saya nggak mau nikah, saya mau bujangan aja sampai mati, saya mau bujangan, ini nggak boleh. Sahabat Nabi bernama Mu'ad bin Jabal itu sampai mau sakaratul maut nih, belum menikah, dia minta dinikahin. Karena dia nggak mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan jomblo. Wah ini jomblo semangat nih kan, kalau ada jomblo asik nih, ya kan? Wah jomblo semua, jomblo yang ya kan? Yang kedua ya, yang pertama udah ya, yang kedua belum. Jadi Mu'adz sampai begitu sahabat Nabi, pas mau meninggal dunia, bahkan pas mau meninggal dunia, pas mau wafatnya beliau pesan begini, tolong nikahin saya, tolong, saya belum nikah. Mu'adz, saya belum nikah, tolong, saya nggak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan jomblo. Masya Allah, betapa pentingnya nikah. Tapi kalau yang Pak Haji Yusuf tadi tanyakan itu, tampaknya sih bukan karena nggak mau nikah, tapi nggak cocok, nggak srek dengan calonnya, kan gitu ya Pak Haji. Nah, tapi nanti juga kalau udah ini dia mau nikah tuh kayaknya mah, ya kan Pak Haji. Nah kalau itu yang terjadi, dia nggak termasuk yang bukan golongan Nabi Muhammad SAW. Demikian Pak, mohon maaf saya tutup ya pada mungkin karena ada acara ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.